saya Windy Bukani, saya dari kelas Kimia B dengan NIM 442420002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi proses atau proses teknologi. Adapun pokok pembahasan yang saya ambil atau yang akan saya jelaskan yaitu definisi teknologi proses. Yang kedua ada peran teknologi dalam proses produksi. Yang ketiga ada identifikasi suatu proses dan operasi pada kimia industri. Yang keempat ada mengubah ukuran bahan padat. Yang kelima proses pencampuran bahan. Selanjutnya ada definisi teknologi proses. Nah, teknologi ini adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi proses atau proses teknologi adalah kemampuan untuk memahami, mengoperasikan, menutup, menganalisis, dan memecahkan masalah proses industri. Teknologi proses mencakup mesin, peralatan, dan perangkat yang memberikan kontribusi untuk operasi, mengolah bahan dan informasi, dan pelanggan untuk menambah nilai. Kemudian ada diagram alir proses yang bisa dilihat pada gambar berikut, di mana selain lebih mudah untuk dipahami bentuk diagram atau dalam bentuk simbol akan mempercepat seseorang dalam melihat suatu proses. Salah satu bentuk diagram yang sederhana adalah bentuk diagram kotak atau blok diagram, di mana di bagian dalam dari kotak terdapat keterangan yang menerangkan fungsi jenis peralatan ataupun kondisi operasi. Kemudian ada peran teknologi dalam proses produksi. Peran teknologi dalam manajemen produksi dan operasi adalah teknologi merupakan bagian dari faktor produksi yang dapat membuat pekerjaan manajemen dan operasi dalam menghasilkan barang dan jasa lebih mudah dan lebih berkualitas. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi sangat dibutuhkan dalam sebuah produk. Kemudian ada identifikasi satuan proses dan operasi pada kimia industri, di mana satuan proses dan satuan operasi merupakan inti dari kimia industri, karena satuan proses maupun operasi itu pada pengelolaan ini sangat menentukan ekonomis atau tidaknya suatu proses. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam sistem proses adalah proses kontinu dan tidak kontinu. Proses tidak kontinu atau batch atau disebut dengan tumpak merupakan suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung tidak ada masukan atau input maupun keluar atau output. Sedangkan proses dengan sistem kontinu atau sinambung merupakan suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung terdapat masukan dan keluaran. Kemudian ada proses mengubah ukuran bahan padat, di mana hampir kebanyakan bahan padat mempunyai ukuran yang masih cukup besar untuk dilakukan suatu proses baik fisik maupun kimia. Bahan padat dengan ukuran kecil akan lebih mudah ditangani. Selain itu, pada proses yang bersifat heterogen untuk memperbesar luas permukaan dari padatan, maka bahan padat tersebut perlu diubah ukurannya menjadi lebih kecil. Secara umum digunakan kata penghancuran atau crushing dan penggiling, pengerusan atau grinding untuk mengubah partikel padatan dari ukuran besar menjadi kecil. Kemudian ada proses pencampuran bahan. Pencampuran bahan merupakan salah satu proses penting dalam industri kimia. Pencampuran adalah peristiwa menyebarnya bahan-bahan secara acak, di mana bahan yang menyebar ke dalam bahan yang lain, demikian pula sebaliknya. Sedangkan bahan-bahan itu sebelumnya terpisah dalam keadaan dua fase atau lebih, yang akhirnya membentuk hasil yang lebih seragam atau homogen. Pada proses pencampuran diperlukan gaya mekanik untuk menggerakkan bahan-bahan sehingga didapat hasil yang homogen. Gaya mekanik diperoleh sebagai akibat adanya aliran bahan ataupun dihasilkan oleh alat pencampur. Beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk mencampur zat cair dapat juga digunakan untuk mencampur zat padat atau pasta, dan demikian juga sebaliknya. Untuk tujuan proses pencampuran bahan yaitu pertama menghasilkan campuran bahan dengan komposisi tertentu dan homogen, yang kedua mempertahankan kondisi campuran selama proses kimia dan fisika agar tetap homogen, yang ketiga mempunyai luas permukaan kontak antar kelompok yang besar. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran bahan yaitu pertama ada aliran, ukuran partikel atau luas permukaan, yang ketiga ada kelarutan. Kemudian ada pun juga contoh teknologi proses, di mana salah satu contoh penerapan teknologi proses untuk industri yaitu penerapan pengubahan kimiawi, biokimiawi, fisik. Nah, pada hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Seperti contohnya itu kakao menjadi lemak kakao, bubuk kakao, produk coklat. Nah, kopi menjadi kopi bakar, produk-produk kopi, minuman kafein, dan teh menjadi produk-produk teh, minuman kesehatan, dan lain sebagainya. Produk-produk yang dihasilkan ada yang dapat digunakan secara langsung dari sejak tahap awal seperti rempah-rempah, dari buah dan lainnya, serta ada pula yang menjadi bahan baku untuk industri lainnya seperti industri makanan, kimia, dan farmasi.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.